Kemuliaan kepada Allah di surga. Saudara-saudari yang mengasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Dalam masyarakat, banyak sekali pemahaman yang berkaitan dengan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal. Tapi kebanyakan tidak sesuai dengan iman kita, yaitu iman Katolik. Saya akan menunjukkan kepada Anda semua 5 pemahaman terkait jiwa orang yang sudah meninggal yang sering kita dengar tetapi tidak sesuai dengan ajaran iman Katolik. 5 pemahaman tersebut adalah: 1. Orang yang meninggal dalam keadaan dosa dan tidak baik, arwahnya akan bergentayangan. Orang yang meyakini paham ini menganggap jiwa orang yang sudah meninggal akan bergentayangan dan menakut-nakuti orang. Ada yang mengatakan rohnya masih tinggal di tempat ia dibunuh atau ditabrak. Rohnya akan balas dendam. Paham ini muncul dalam film Kembalinya Anak Iblis. Di film ini diceritakan tentang arwah seorang anak yang bernama Ranti yang membunuh banyak orang untuk membalas kejahatan ayahnya yang telah mengorbankan dirinya untuk dijadikan tumbal supaya resor keluarga ramai. Paham arwah yang balas dendam juga muncul di film Sundel Bolong. Di sana diceritakan arwah Susana yang diperankan dengan baik oleh Luna Maya yang membalas dendam kepada 4 orang pria yang telah terlibat dalam pembunuhannya. Arwah Susana ditampilkan serem, badannya bolong dan ada belatung-belatungnya. Meskipun sekedar film, banyak kalangan tertentu yang mengakui bahwa roh orang berdosa atau meninggal dalam keadaan tidak baik akan bergentayangan. Paham yang kedua yang tidak sesuai dengan iman Katolik adalah orang meninggal adalah orang yang tidur panjang dalam keadaan tidak sadar sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Wah, saudara-saudari yang terkasih, ini mah lama banget. Kira-kira dia mimpi apa ya? Kayaknya mimpinya bisa dibagi berseri-seri nih. Ya, seri pertama mimpinya naik perahu. Seri yang kedua mimpinya naik pesawat terbang. Mimpi yang ketiga dikejar ular. Hahaha. Kemudian yang ketiga adalah roh langsung menuju surga atau neraka. Tidak ada lagi proses pemurnian. Pemurnian hanya dilakukan saat masih hidup. Ujian-ujian iman dan kehidupan, itulah yang memproses kemurnian hidup. Kemudian yang keempat, roh orang mati tinggal di kuburan. Nah, gara-gara ini nih, pemahaman banyak orang melihat kuburan sebagai tempat yang menyeramkan, menakutkan, dan angker. Tidak jarang, cerita-cerita fiktif tentang kuburan menjadi bahan untuk membuat film horor. Misalnya film Beranak dalam Kubur. Diceritakan seorang wanita korban perlakuan beberapa laki-laki hamil. Kemudian dia dibunuh lalu dikuburkan hidup-hidup. Di dalam kubur itulah arwah wanita ini melahirkan. Pemahaman yang kelima yang tidak sesuai dengan ajaran iman Katolik adalah orang yang sudah mati akan berinkarnasi. Orang yang memiliki pemahaman ini menganggap bahwa orang yang sudah meninggal akan hidup kembali di alam manusia. Biasanya ini disebut berinkarnasi. Paham yang mendukung pemahaman ini adalah karena ada orang yang dari masa berbeda tapi wajahnya sama. Saudara-saudari yang terkasih, wajah boleh sama, tapi orangnya tidak mungkin sama. Misalnya, kebanyakan anak kembar secara fisik mereka sama, tapi mereka adalah orang berbeda. Mereka 2 orang, bukan 1 orang. Jadi, kalau ada orang yang mengatakan bahwa bukti inkarnasi adalah karena ada kemiripan atau kesamaan wajah, itu adalah salah.
Tampaknya pemahaman itu menyeramkan dan banyak diyakini di budaya di masyarakat kita. Akan tetapi, dalam pandangan iman Katolik, itu semua tidaklah benar. Bagaimana pandangan orang Katolik yang benar tentang jiwa dari orang yang sudah meninggal? Tunggu di video saya selanjutnya. Terpujilah Yesus Kristus dan Maria Immaculata.